Coba Intan coba ngomong, suaranya apa enggak? Videonya baru dikirim ke saya ya? Di YouTube. Iya, Ibu baru di share, Bu. Maaf Ibu, apa boleh dimulai, Bu? Gimana Bu Rini? Udah bisa dimulai? Ya, Bu, dimulai. Kalau dari saya udah bisa, udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Tabipun. Yang terhormat, Ibu Rini Despariani SPMSI, selaku dosen pembimbing kelompok kami, kelompok usaha mie ayam pelangi organik. Yang terhormat, Ibu Dayang Berliana SPMSI, selaku Ketua Program Studi Agribisnis Pangan dan dosen penguji seminar proposal kami pada hari ini. Serta teman-teman mahasiswa Agribisnis Pangan Angkatan 2019 yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di seminar proposal proyek mandiri program studi agribisnis pangan yang berjudul Usaha Mie Ayam Pelangi Organik. Tidak lupa pula kita sanjungkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita segera memulai seminar proposal mengenai usaha mie ayam pelangi organik yang beranggotakan Astri Rani Lestari, Intan Nur Aini, Sala Oktabella, dan Floren Wida Ipana. Baiklah, untuk selanjutnya kami buka untuk pertanyaan terlebih satu dari video yang telah kami share tadi. Kami persilakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya pada kelompok mie ayam pelangi organik. Pertanyaan saya adalah, kalian memproduksi mie pelangi ini, satu kali produksinya berapa, dan apakah ada penambahan ke depannya untuk produksi kalian ini? Terima kasih. Mohon maaf, Aldo, instruksi suara, apakah bisa diulang pertanyaannya? Baik, pertanyaan saya adalah, berapa sih produksi yang kalian keluarkan dalam satu kali produksi? Dan bisa nggak sih penambahan produksi yang kalian lakukan gitu?
caranya bagaimana gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Reza Aldo Saputra atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Kami persilakan kepada teman-teman yang lain jika ingin mengajukan pertanyaan. Pada teman-teman mahasiswa agribisnis pangan, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Rani, izin bertanya. Waalaikumsalam, iya. Perkenalkan nama saya Syifa, NPM 1975429. Izin bertanya, untuk mie ayam pelangi itu kan di pasaran udah banyak. Terus strategi pemasaran apa yang kalian gunakan untuk masarin mie pelangi ini biar para konsumen itu yakin sama produk kalian? Terima kasih. Baik, terima kasih Syifa atas pertanyaannya. Kami tampung dahulu ya. Kami persilakan untuk teman-teman yang lain jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Izin masuk. Sepertinya Kani tidak ada yang izin bertanya lagi. Aldo mau bertanya lagi, bisa tidak? Ya, Halo. boleh. Oke. Terkait lagi nih, tadi kan disinggung sama Sipa itu strategi pemasarannya. Aldo izin bertanya, untuk mie pelangi organik ini, bahan yang kalian gunakan itu apa? Dan kan kalau pelangi kan warnanya kan banyak tuh kan. Warna apa saja dan kualitas yang Anda gunakan untuk membuat produksi mie pelangi ini gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Aldo atas pertanyaannya. Baik, kami cukupkan atas pertanyaannya. Kami akan menjawab setelah diskusi sejenak.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aldo. Pertanyaannya tadi, berapa satu kali produksi yang kalian lakukan? Satu kali produksi 15 piece, bisa menambah produksi jika pesanan lebih dari jumlah produksi, namun bisa ikut PO di keesokan harinya. Izin menambahkan ya Aldo untuk pertanyaannya. Tadi Aldo bertanya berapa satu kali produksi yang kami lakukan dan bagaimana jika ada tambahan orderan, maksudnya seperti itu ya Aldo. Nah, jadi satu kali produksi itu kami 15 pieces dalam satu kali produksi. Nah, dalam satu minggu itu kami memproduksi 2 kali. Jadi dalam satu minggu itu kami memproduksi 30 pieces. Nah, jika ada yang mengorder lebih dari produksi kami, maka kami akan melakukan sistem pre-order atau PO. Jadi bisa kami jual di keesokan harinya. Karena itu kan butuh waktu untuk memproduksi mie ayam, tidak mudah. Jadi kami membutuhkan sistem PO. Aldo, apakah sudah jelas atau kurang jelas? Atau ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Jelas. Ingin saya tambahin lagi pertanyaannya. Itu kan sistemnya PO tadi, kalau bisa terjadi produksi. Kalau PO itu kan kalian kan satu produksi ini kan langsung kan ya. Terus kalau sistem PO itu apakah mie kalian itu akan cacat ataupun akan kalian memproduksinya dalam bentuk frozen atau bentuk langsung jadi gitu? Terima kasih. Dalam memproduksinya, untuk mie-nya kami bentuk frozen. Namun kalau penjualannya, pemasarannya kami jual dalam bentuk sudah jadi. Jadi maksudnya tinggal makan seperti itu. Baik, terima kasih Rani atas pertanyaannya, atas jawabannya. Cukup. Baik, terima kasih Aldo atas pertanyaannya. Lanjut untuk pertanyaan dari Syifa. Untuk mie ayam, strategi pemasaran apa yang kalian gunakan biar konsumen itu yakin? Karena sudah banyak penjualan mie ayam pelangi pada zaman sekarang. Kalau strategi pemasaran kami memasarkannya lewat langsung ataupun online. Kalau lewat langsung, mungkin kami tawarkan ke saudara, ke tetangga, teman-teman terdekat kami. Lalu kalau online, kami bisa menawarkan lewat Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp. Dan bagaimana kami meyakinkan konsumen? Karena produk mie ayam kami yakin itu berbeda dengan produk mie ayam yang lain. Kami dapat meyakinkan pembeli dalam pemasaran kami akan menjelaskan bahwa bahan-bahan kami itu bahan-bahan yang berkualitas dan tidak menggunakan penyedap rasa yang mengandung MSG. Sedangkan penjualan di pasaran yang lain belum tentu tidak menggunakan penyedap rasa yang mengandung MSG dan bahan-bahan yang berkualitas. Dan pula kami menggunakan wadah yang steril, tempat yang steril, dan ada label
dari mana mie itu diproduksi? Bagaimana sih, Pak? Apakah sudah jelas atau ada yang kurang? Atau teman-teman yang lain bisa menambahkan? Izin masuk Rani. Apa ada perbedaan harga dari produk Rani sama produk pasaran yang lain? Atau kayak gimana, Ran? Perbedaan harga? Siva, tadi Siva bertanya perbedaan harga dari produk kami dengan yang lain ya? Nah, ada perbedaan harga atau enggak buat mungkin dari strategi pemasarannya? Kalau perbedaan harga, kami sudah survei di pasar-pasar yang menjual mie ayam pelangi. Kebanyakan mie ayam pelangi itu hanya mie hijau saja yang dijual di pasaran. Dan itu rata-rata memang 13 sampai 15K untuk di pasaran. Namun di sini kami menjual hanya 13K dengan tempat yang berkualitas, steril. Jadi maksudnya antara mie, kuah, sambal, dan lain-lain itu dipisah dalam plastik dan dimasukkan ke wadah plastik segi 4. Izin masuk Rani, untuk wadah sendiri yang steril itu seperti apa ya? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Yang steril itu maksudnya yang bersih. Jadi kan kalau mie ayam di pasaran itu kita kalau beli pakai plastik ya, plastik kiloan. Terus antara saus, sambal, kecap, dan lain-lain itu langsung dicampur jadi satu. Nah, kalau jualan kami itu semuanya dipisah. Jadi nanti mie-nya dimasukkan ke dalam wadah plastik, lalu antara kecap, sambal, minyak, kecap, sambal, dan sausnya itu dipisah di plastiknya masing-masing. Jadi rapi, tertata rapi, dan itu yang dimaksudkan steril, jadi tidak bercampur-campur seperti itu, Aldo. Baik, Rani, terima kasih. Bagaimana sih, Pak? Apakah kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau ingin menambahkan? Sudah cukup, Rani. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 3 dari Reza Aldo Saputra. Baik, pertanyaan dari Aldo mengenai warna dari mie dan kualitasnya. Gitu ya, Aldo? Iya, Aldo? Pak. Iya. Jadi untuk warna dari mie kami ini sendiri, kami menggunakan dari sayuran. Yang pertama itu mie dari wortel, yang kedua dari sawi hijau, dan yang terakhir itu dari ubi jalar. Dan untuk kualitasnya, kami pasti mengusahakan yang terbaik. Apakah kurang jelas, Aldo? Mohon maaf, Pak Ren. Maksud yang terbaik itu seperti apa ya? Terima kasih. Oh, dan untuk kualitas atau kandungan yang dalam gizi, kandungan yang ada di dalam mie kita itu, karena ini terbuat dari wortel ya, wortel, sawi hijau, dan ubi jalar, dari masing-masing sayuran itu punya kandungannya masing-masing, seperti wortel yang mempunyai vitamin A, serat antioksida, vitamin B kompleks, serta beberapa mineral seperti kalsium. Jadi itu dapat mengurangi kadar kolesterol sehingga dapat menurunkan resiko serangan jantung, mencegah kanker, meningkatkan kerja indera penglihatan, mencegah stroke, diabetes, dan menjaga kesehatan kulit. Dan untuk sawi hijaunya sendiri itu manfaatnya
karena terdapat vitamin A, B, B2, B6, C, dan K. Jadi dapat membantu kesehatan sistem pencernaan, mencegah dan mengobati pellagra, dan mencegah anemia terutama pada ibu hamil. Dan jika dari ubi jalar itu mengandung kalori hanya 141, sehingga cocok untuk mereka yang menjaga berat badan. Seperti itu, Aldo. Terima kasih. Apakah ada yang kurang atau Izin menambahkan, jadi maksudnya tadi seperti apa berkualitas itu. Jadi kami menjual produk yang enak, bersih, dan sehat, tapi tanpa menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Seperti itu. Terima kasih Floren dan Rani. Saya terima jawabannya dari kalian. Terima kasih. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Atau teman-teman audiens, adakah yang ingin menambahkan? Jika jawaban kami kurang lengkap. Untuk audiens biasa sepertinya cukup, Rani. Baik, kalau seperti itu kita lanjut ke termin 2. Kami persilakan kepada Ibu Dayang Berliana, SPMSI, untuk memberikan masukan kepada kami. Oke, terima kasih. Terdengar ya suara saya? Terdengar, Ibu. Usaha mie pelangi organik ya. Sebenarnya ini mie-nya mie ayam atau mie biasa? Mie instan. Mie ayam atau mie apa? Kenapa Mie di ayam pelangi judulnya organik, tidak? Bu. Ya, kenapa di judul kok tidak ada kata-kata mie ayamnya, hanya mie pelangi aja? Iya, Ibu, maaf belum direvisi. Sebenarnya itu hanya topping, Ibu. Toppingnya ayam. Iya, Bu. Tapi ini Karena mie lebih ayam apa? Ya, sini kan mie ayam pelangi organik ya, kalau Ibu lihat baca di labelnya dia. Tapi di judulnya usaha mie pelangi organik. Jadi konsisten mau mie ayam atau usaha mie pelangi. Atau mie ayam pelangi organik. Nah, yang mana nih judulnya? Iya, Ibu, mie ayam pelangi Ya, organik. sesuaikan judul sama label. Terus di sini saya baca proposalnya dari kata pengantar. Tolong dilihat panduan yang dimasukkan dalam kata pengantar itu siapa saja. Ya. Penulisan daftar isi. Ini udah berkali-kali ya. Daftar isi itu isinya apa saja. Kalau sudah ada kata daftar isi, berarti judulnya daftar isi tidak perlu lagi dimasukkan. Justru yang nggak ada di sini daftar tabel, daftar gambar. Belum ada, ya. Kemudian ke latar belakang. Saya baca latar belakangnya pertama ke pangan, ketahanan pangan. Nah, menurut hemat Ibu, nggak perlulah kita bahas, kenapa kita bahas ketahanan pangan, ya. Langsung aja di sini perkembangan bahwa sudah banyak sekarang dikembangkan diversifikasi pangan, misalnya, yaitu cemilan-cemilan berbahan baku tepung, misalnya. Nah, langsung aja kita ke pokok bahasan kita. Jadi nggak perlu panjang kali lebar menceritakan ketahanan pangan, ya. Ini saya lihat satu halaman full menceritakan ketahanan pangan yang sebenarnya ke arah kita itu kan Anda mau bahas ke arah cemilan atau
sekarang orang tertarik pada produk-produk diversifikasi pangan, misalnya mie jagung atau apa. Nah, terus mie instan ini dimasukkan. Nah, ke konsumsi mie instan sudah cukup tinggi misalnya. Nah, itu menjadi peluang ya. Kata-kata kami itu tidak boleh dimasukkan ke dalam proposal. Jadi kata ganti orang itu tidak boleh ada di dalam proposal. Menulis atau kita bahas di sini dengan adanya mie instan, kan konsumsi mie instan yang tinggi, ada peluang usaha. Namun di sini yang dimaksud usaha untuk bahan baku tepung terigu juga, atau misalnya tepung tapioka, tapi yang organik gitu ya. Jadi mohon dibuat daftar penulisan latar belakangnya itu disesuaikan dengan yang diambil usahanya. Nah, sehingga nanti muncul kalimat oleh sebab itu penulis mengambil proposal atau mengambil judul usaha yaitu mie ayam organik berbahan baku sayuran, karena sayuran betapa penting untuk kesehatan bla 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 gitu. Ya, jadi nggak usah panjang-panjang menceritakan ketahanan pangan ya. Itu ya, Surya ya. Bentar, saya laptopnya udah mau sobek. Ya, oke, lanjut. Nah, jadi diperbaiki ya ini pendahuluannya, tidak usah menambah-nambahi yang bukan pokok kita gitu. Kita langsung ke the point aja, mau apa sih kita ini. Justru kan yang malah di sini kan lebih ditekankan organiknya, tadi manfaatnya ada sayuran segala macam untuk wortel tadi, bayam tadi, nah itu lebih banyak kandungan gizinya atau apa ya. Nah, kemudian kontribusi nanti tolong diperbaiki ya. Nah, saya itu agak masih rancu ya ketika melihat gambar ini nih. Gambar 2, ada mie natural, ada mie bayam, ada mie wortel. Nah, sebenarnya yang mau dibuat ini mie yang mana nanti? Ada mie hijau. Semuanya nanti dibuat, Bu. Maksudnya mie bukan mie natural tuh nanti diganti dengan mie wortel yang warna kuning karena warnanya kan hampir sama, Bu. Lalu mie bayam warna hijau dengan mie ungu dari ubi ungu, Bu. Tapi kok nggak ada mie ungunya ini dari ubi ungu? Jadi berapa jenis mie nih yang akan dibuat? Mie, Bu. Mie bayam, terus mie wortel dan mie ubi ungu. 3 ya berarti ya? Iya, Bu. Mie bayam, mie wortel, dan mie ubi ungu. Tapi kok ini jadi mie hijau, ubi jalarnya dia? Halaman 7. Benar nggak ini? Halaman 7 ini gimana? Bawa Ya, itu nggak draftnya? memasukkan itu, Bu, salah satu gambar saja. Oh ya, harusnya sesuaikan lah. Ubi ungu ya warnanya ungu, ya kan? Iya, Bu. Jadi ini kok Ibu manfaat ubi jalar, jadi gambarnya gambar mie hijau ya. Nggak matching dia. Ya, halaman 7 tuh. Nah, kemudian di sini berarti kan macam-macam tuh. Saya baca kan cara pembuatan. Aspeknya kan, aspek produksi. Di sini siapa ya manajer produksi? Saya, Ibu. Apa? Nggak ada namanya.
Namanya siapa? Sela Oktabella, Ibu. Sela, ya. Sela, coba bahan-bahannya apa aja, Sela, yang dibutuhkan? Mana? Bahan-bahannya di sini bahan-bahannya, bahan baku yang pertama ayam, dan yang keduanya rempah-rempah itu bawang, ada bawang merah dan putih, daun bawang, cabai, kecap asin, kecap manis, saus, lada bubuk, dan tepung terigu, tepung Saya potong ya. tapioka, telur, Potong ya. garam, dan macam-macam warnanya yaitu sawi, ubi ungu, wortel, minyak, bumbu dapur, gas, sendok plastik, dan wadah plastik. Ya. Coba buka halaman 26. Bahan produksi mie ayam pelangi. Kalau tadi Ibu dengar dari yang Sela bacakan itu banyak, lebih dari 9. Apa bedanya dengan yang tabel 6 ini? Ini tabel 5. Peralatan produksi. Tabel 6. Ini hanya bahan baku utamanya, Ibu. Kan nggak ada bacaan utama kan? Tulisannya hanya bahan baku, bahan produksi. Ya, nggak matching ya. Nah, nanti ditambahkan. Tadi yang Bahan lengkapnya ada di halaman 33, Ibu. Nah, tapi kan di sini tulisannya di tabel 6 ini kan bahan produksi. Tidak tertulis bahwa Ibu, ini mohon bahan. maaf Ibu, suara Ibu Dayang putus-putus, Bu. Halo, halo. Kan yang dituliskan hanya bahan produksinya kan, bukan bahan baku utama kan. Halo, halo. Udah jelas belum? Sudah, Ibu. Sampai ganti. Sudah terdengar belum? Jelas? Sudah, Ibu. Nah, jadi yang ditulis itu samakan. Kan produksinya kan tadi bahan produksinya ya ada bawang, ada berapa gram jumlahnya, ya tetap sama harusnya kan. Di halaman 26 ya. Dengan yang di halaman 33. Ini kan keterangan harganya, tapi yang di halaman 26 itu jumlahnya, kan itu kan beda. Tapi harus lengkap juga bahan-bahan yang dibutuhkan. Ya. Terus di sini saya melihat produksinya, usahanya halaman 25, daftar kehadiran. Coba kegiatan yang dijalankan, itu kan kalau Ibu lihat angka 888 ini ada 3 kegiatan. Kegiatan apa saja? Halaman 25. Kegiatan yang dijalankan itu pengemasan, produksi, pengemasan, sama pemasaran, Ibu. Nah, produksinya ini lari ke bawah nama produksi, ya. Ya enggak, Sela? Iya, Ibu. Nah, produksinya enggak ada di sini ya, produksinya itu. Nah, kenapa kok tulisannya 8? Karena 2 bulan, Ibu. 2 bulan. 1 minggu berapa kali produksi? 2 kali, Ibu. 2 kali. Nah, sekarang coba ke proses produksi halaman 27.
Coba ceritakan dulu, Sela. Kamu kan manajer produksi ya. Ceritakan dulu seperti apa sih cara pembuatan mie-nya, mie ayamnya. Ini kan ada flowchart nih, flowchart proses produksi. Pertama gimana cara buat mie ayamnya? Yang pertama, cuci bersih semua sayuran, lalu blender Nah, sampai stop halus. dulu. Berarti flowchart-nya adalah pencucian sayuran, ya kan? Iya. Terus ke bawah, saluran kedua, ke bawah ngapain? Habis mencuci sayuran ngapain? Lalu campurkan semua bahan kecuali minyak goreng ke dalam wadah Nah, kering. pencampuran. Nah, itu yang namanya flowchart proses produksi. Bukan bahan baku, ngolah adonan, giling mie, pembuatan kuah. Ini namanya bukan proses produksi, kan proses produksi pembuatan mie kan? Ya, jadi pembuatan mie-nya dulu dibuat flowchart-nya. Kayak kemarin tuh kelompoknya siapa ya? Yang ini VJ Chips, nah misalnya, bukan VJ Chips. Kemarin siapa terakhir? Nah itu udah runut itu. Pertama pencucian sayuran, kemudian buat setelah dicuci dicampurkan, setelah dicampurkan digiling misalnya. Nah jadi runut cara membuat flowchart untuk proses produksi mie-nya. Jadi ketika kita ditanya nggak bingung cara pembuatannya, ya. Baik, Nah Ibu. baru setelah membuat mie kan buat kuah ya, kuah dan topping. Nah, di sini kan saya tadi ini kan sebenarnya Mbak Raksi itu kan ada usaha ini ya. Bu Rini mungkin udah pernah beli ya mie ayam yang dijual oleh Mbak Raksi ya. Mbak Raksi ini usahanya menjual mie ayam ini ya. Nah, Mbak Raksi itu udah runut tuh dia. Dia tahu kalau ini kan nanti kelompok ini kan membuat tiga jenis mie ya. Duh, ini Ibu sorry nih karena di rumah jadi crowded gini. Jadi kan Mbak Raksi itu membuat satu jenis mie ayam aja. Mie-nya satu jenis itu. Nah, tapi yang kelompok Astria dan kawan-kawan ini kan akan membuat 3 jenis mie, makanya kan pelangi namanya. Nah, disinilah kita harus bisa memilah-milah ya. Bayamnya itu berapa? Ini dijadikan satu enggak? Ada sayurannya itu dijadikan satu apa sayurannya pisah-pisah waktu giling? Bisa, Ibu. Pisah kan? Berarti ada yang bahan bakunya wortel campur tepung, ada yang sendiri lagi bayam, ada sendiri lagi ubi ungu gitu kan? Nah, Iya, Ibu. pastinya harga pokoknya akan berbeda-beda. Ya kan? Ini juga jadinya BEP multi nanti nih, HPP-nya beda-beda. Jadi untuk mie ubi ungu itu akan beda hasilnya. Nah, ini kan sama aja semua 13.000. Padahal kan ketika mencari HPP yang mie ayam terbuat dari bayam lain, yang terbuat dari wortel lain, yang terbuat dari satunya apa lagi ini ubi ungu lain. Ya kan? Akan ada beda-beda harga di situ. Paham nggak, Astria? Paham, Ibu. Stella, ya. Jadi akan terbentuk 3 HPP harga. Nah, kalau kita hitung, tentunya pasti kita akan menggunakan, misalnya gini, untuk yang ubi ungu itu setengah kilo. Setengah kilonya 4.000. Kalau yang wortel hanya 2.000. Kalau yang bayam apa sawi sih ini? Kok ini sawi Bu bacanya? Bayam apa sawi? Yang mie hijau itu. Sawi, Ibu. Sawi bukan bayam. Tapi bisa juga bayam, Ibu. Nah, kan bingung.
Karena sawi sama bayam itu rasanya jauh loh. Kadang sawi itu kalau yang caisin itu sawinya sawi apa? Caisin apa sawi putih? Kalau sawi putih dia nggak jadi hijau mie-nya. Ya. Jadi makanya untuk yang produk-produk makanan mohon di cross check kembali ya. Karena yang kita kasih makan ini manusia. Ya, kenapa selalu Ibu bilang gitu? Yang Anda jual ini kan kalau yang namanya makanan itu kan rasa ya. Jadi kita rasa itu yang kita pertahankan, yang kita jual itu rasa. Nah, rasanya, bentuknya, kalau ternyata bentuknya menarik, rasanya nggak enak ya, otomatis si konsumen belinya cuma sekali. Selanjutnya dia trauma. Mendingan beli mie ayam komar aja jelas rasanya, kan gitu bahasanya. Jadi mohon diperhatikan ini penggunaan bahan bakunya dibuat standar. Saya bolak-balik bilang buat standar. Bayam atau sawi gitu. Nah, ketika kita temui ada 3 jenis mie ini, berarti ada 3 harga pokok yang berbeda. Kecuali kalau sayurannya misalnya, Bu, saya 1 jenis mie aja. Mie pelangi namanya, tapi bahan bakunya wortel campur bayam campur brokoli misalnya gitu. Tapi jadi 1 jenis mie aja, nggak usah 3 macam. Nah, itu kan harga pokok produksinya cuma 1 jenis. Tapi kalau mau dibedakan, ada mie ayam ubi ungu, ada mie ayam bayam, ada mie ayam wortel, pastinya harganya beda-beda. Ya, atau mau disamakan juga nggak apa-apa biar nggak pusing, tapi marginnya pasti beda-beda. Ya, nah itu kembali nanti bisalah bimbingan dengan Bu Rini ya. Disepakati mau seperti apa itu modelnya nanti. Penggunaannya pasti beda. Nah, Ibu lihat kan Anda di sini banyak ya. 1 orang 300.000 ya. 300.000. Sedangkan di sini kalau dilihat sebenarnya penggunaan uangnya 31.000 ditambah sekali produksi ya, ditambah 118.500. Duitnya sisa banyak ini dari 1.200.000 itu, cuman kepake 200.000. Apa nggak sayang cuman bikin 15 bungkus? Ya, coba manajer utamanya siapa nih? Kok dikit amat gitu ya, jualnya cuma 15 bungkus dalam 1 kali produksi. Siapa manajer utamanya siapa nih? Iya, Ibu. Saya, Ibu. Iya, kok dikit amat? Berarti 1 orang cuman jualan berapa nih? 3 bungkus. Itu mah 1 keluarga aja yang beli. Iya, Bu, tapi 1 minggu kami 2 kali produksi, Bu. Iya, sekali produksi kan cuman berapa? 15 bungkus kan? Berarti Ibu nih, anggotanya ada 4. Nggak cukup. Jadi 1 orang misalnya Astria cuman memasarkan 4, jadi langsung 1 keluarga aja yang beli langsung laku. Sedangkan modalnya 300.000 patungannya. Modalnya kepakainya cuma 200.000. Sayang amat 1 juta nggak kepake. Maksud nggak? Jadi Iya, Bu, maksud, Bu. nganggur duit 1 jutanya itu tidak dimanfaatkan. Katanya mau mulai berwirausaha, mau buat proyek mandiri kan. Sayang banget, udah patungan 300.000, ternyata duit 300.000 itu nyisa 1 juta karena modalnya cuman 118.500 gitu. Tambah ya produksinya ya. Itu mah kalau 15 itu hanya untuk konsumsi makan sendiri, itu mah nggak perlu untuk dijual. Ya. Orang kalau ada acara kegiatan aja minimal 30 mangkok lah ya kita misalnya. Ini hanya dijual hanya 15 unit. Seminggu 2 kali, Bu. Ya. Nih 15 bungkus. Ya 2 kali kan dalam sekali produksi 15.
Ibu kemarin grip soya berapa grip soya kemarin satu kali? Kelompok grip soya berapa? 48 botol, Bu. Dalam satu kali produksi? Iya, Ibu. Nah, masa ini cuma 15? Ya. Capek, Bu, bikin mie itu cuman 15 juga. Ya, kalau mau dibilang capek, ya capek semua. Apalagi yang nyaring-nyaring kedelai kemarin itu pakai acara penyaringan kan, ngasih jelly, sama aja capeknya mau dikit mau banyak, ya. Jadi saya mewajibkan ini ditambah, enggak 15 bungkus, enggak cukup 15. Modalnya sampai 1.200.000 kok, masa cuman jual 15 bungkus. Itu mah untuk konsumsi sendiri itu tidak dari 15 itu untungnya berapa gitu ya. Jadi dimanfaatkanlah proyek mandiri ini, jangan dijadikan beban, tapi mohon Anda buat sebagai sebuah pembelajaran nanti kalau Anda buat usaha, ya. Itu ya. Jadi Ibu minta tolong ini ditambah, jangan cuma 15 bungkus jualannya. Nah, paling nggak sama lah kayak kelompoknya grip soya tuh 48 kali produksi. Ya. Jadi kalau masalah harga kan ini nggak jauh-jauh sih. 13.000 mana harganya juga kan harga pasaran mie ayam ya segitu memang. Ya. Siap Astria ditambah ya. Sayang loh, udah modal kumpulan 300.000, kumpul 1.200.000. Untuk modal satu orang aja, satu orang 300.000. Pembuatan mie ayam cuma 200.000. Ngapain patungan? Mendingan bikin sendiri-sendiri aja mie ayamnya. Ya kan? Duitnya nyisa kok. Nah itu. Ya jadi saya minta tolong ditambah. Kita bukan main-mainan loh, tapi kita mulai usaha ya. Jadi ditambah paling nggak sama lah kayak grip soya kemarin 48 botol gitu. Ya. Nah, mungkin itu dari saya Bu Rini, jam 4 soalnya udah ada menunggu lagi kelompok bisnis kopi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Dayang Berliana, STMSI, atas masukan, saran, dan kritik untuk kelompok kami. Kami persilakan kepada Ibu Rini Despariani, STMSI, selaku dosen pembimbing kami, untuk memberikan masukan kepada kami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Dayang ya, selaku pengampu mata kuliah dan juga sebagai pembahas pada seminar proposal proyek usaha mandiri pada kesempatan kali ini. Oke, makasih Bu Dayang tadi atas masukan dan saran yang sudah diberikan. Jadi tadi sudah banyak ya tadi disampaikan oleh Bu Dayang ya, banyak masukan, banyak saran dari Bu Dayang ya, tadi dari konten, dari judul, lalu kemudian ke latar belakang, kemudian dan lain-lain. Ini nanti tolong diperhatikan ya kepada Astria Rani, Sela, Intan, sama Floren ya, apa yang disampaikan oleh Bu Dayang tadi harap diperhatikan, sudah dicatat dan juga sudah direkod nih ya, untuk kemudian nanti diperbaiki. Ini Bu Dayang ini memang dari latar belakang, lalu kemudian juga tadi kemarin-kemarin saat bimbingan itu sudah dijelaskan ya latar belakang, lalu kemudian alasan kenapa ngambil usaha ini untuk dijalankan sampai ke belakang. Ini emang masih kurang pas ya, jadi sudah beberapa kali revisi masih juga kurang pas ya. Ini kalau revisi nanti dibalikinnya lama lagi nih, padahal udah ditagih-tagih daripada lama. Jadi kemarin sudah deh coba maju ke sekitar proposal ya biar kelihatan. Ini jadi tadi sudah kelihatan jelas ya. Jadi sudah banyak masukan, saran dari Bu Dayang, nanti bisa diperbaiki. Kalau dari Ibu sedikit tambahan saja ya, mungkin menggarisbawahi terkait penulisan ya. Penulisan ini juga sebenarnya sudah berkali-kali Ibu ingatkan saat bimbingan ya. Jadi dari ukuran font ya tadi masih ada yang nggak sama ya. Lalu kemudian kita belum lihat misal secara detail aja dari ukuran huruf itu terlihat ya. Seperti bimbingan yang terakhir juga sudah Ibu jelaskan ya. Sudah beberapa kali Ibu
Ibu ingatkan, terkait ukuran huruf ini masih ada yang nggak sama, kemudian masih banyak tipu-tipu, ya, spasi-spasi, ya, penulisan huruf, ya, penggunaan huruf kapital, lalu kemudian ada judul tabel tadi ya di sini Ibu lihat ya, tanda baca juga, kemudian penggunaan huruf miring ya untuk pada bahasa asing ya, penulisan dalam bahasa asing tadi nanti bisa dilihat lagi ya. Jadi diperhatikan ya dari penulisan tabel dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja sedikit tambahan dari Ibu ya. Yang lain-lain nanti juga sudah Ibu ada coret-coretan di sini, nanti bisa dilihat lagi. Harapannya semua masukan yang disampaikan oleh budaya yang tadi itu dapat diperbaiki ya secepatnya. Oke ya, Floren, Astria Rani, Intan, sama Sela. Oke, mungkin cukup itu ya dari Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rindy Aspariani atas masukannya. Mohon maaf Bu, atas kesalahan-kesalahan kami akan kami segera perbaiki. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dalam seminar proposal kami. Baik, marilah kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kepada Allah. Kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.